Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain, di talak tiga. Ya sampean tahu talak tiga itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan, apa tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Mau nak sampean salah apa bong cek santri? Untuk menjadi tiga itu tolak tuki salasan, apa tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa tahu kiai ini nak keliru isim, kiai ini biasa. Nah itu yang mesti tiga itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus gue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insa? Kalau insa berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Dialingno. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok qadar. Kowe kudu rido mbek kodok qadar, termasuk kowe goblok repayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, iki di fikih nang kok. Bodho iku dosa ngoten wae kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghairu ayyatazawwajaha zaujun sing ghairu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakahat. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li annas man nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqd. Jadi sebetulnya hatta tangiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim. Secara lafaz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhillina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatan. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini yang Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul. Wakila 10 hari, pokoknya 16 hari 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat. Yang satu berpikir masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti ini Subai'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhumna ayyadna hamla. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yatawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa? 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Tidak sampean biar ngerti, fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih matang. Kayak di takrib, dingin. Mana kalau betul takrib nih. Saya juga bawa musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi.
Faqala badu ashabi Rasulillah zakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyr. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyr. Wa anta doa hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya watul hamli. Ya 2 iddah itu kita terapkan. Ya 2 iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baru. Nah terus waqala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad khallat walau kana zawjuha 'ala sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Berarti nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok ndek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Ya, agak provokatif. Walau kana zaujuha 'ala sarir. Tapi kan Arabi jenis wong wedok iki, kowe darep-arep matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang terus dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune. Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ben ngerti nah. Qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sari. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alasari itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya. Oh. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Oke, ya cara kula pancen fakir. Tasawuf wis hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi. Iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok qadar. Mpun niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf iku kapuk. Kapuk ngeleyang anut angin, tasawuf wis pokoke urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wes anti-mati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Syur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar, enggak kan? Nah itu tasawuf ya. Mboten tahu bukan istighfar. Nah ya malah dari. Makanya Imam Syafi'i masyhur. Sampeyan delok teng manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu. Kamu tasawuf pagi normal, nggak sampai siang tidak ada masalah. Masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa walam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah walam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kan Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa, nak muka sama anak kiai muka neng makan elek. Lu mau ibu silaturahim nego sobi kan? Jangan itu jenenge musafir. Ya wes oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali. Memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu dari Jumatan.
Bodoh, kalau kamu di rumah, bojomu ra iso blonjo berdoain. Karena melihat tidak bisa belanja, kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu sudah. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual satu, sudah ada wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukum. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi itu. Jadi fasik double. Ya, qala Syafi'i fa kanatil ayat mustamilatal maknaya ini ma'an. Wa kana asbahahu bil maqul adzahir apa ayakunal hamlu ikido al-iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat al-hamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an-Nabi an-Nasubi al-Islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayali. Famar biha Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fa dzakara dzalika Subi'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil aw laysa kama qala Abu Sana bil qad halalti fatazawwaj. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subi al-Islamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subi ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini. Idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok agak mangkok itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwe, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalai. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak lucu. Wabe komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ilalak. Ini kedah jenengan. Di bagi antar sahabat itu mesti saling juga ikhlas. Iku cara dorang hasud, ya kena dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Mboten niku lho, mboten gawe-gawe. Sampeyan apale hadis kata kula kan. Sampeyan ora usah kontak, Gus, kok ngalalo hasud. Ilmu nu ora akeh. Lho iya kan ada hadisnya, la hasada illa fusnaten. Nabi redaksikan juga la hasada lafiznya. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghabta, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi ngeredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri Anda, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustaz, ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Wis tak jamin. Entekno tasawuf bang. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayah kiai iki mesti hasud. Wong aku kiai ini ra mayo kodene mesti itu. Lho kula niku trauma, sering dilapuri kiai iki. Wonten kiai lapor kula teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo kiai Magelang kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayo. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwayah wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah dawuh Nabi fata tabligh, tapi kok aja terus laco terus ngalang-alangi terus mitnah ya gremeng-gremeng sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi pemenang setelah tahu ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semangat. Saya hasud semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Atas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Dia mau misalnya sampean ganteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani konco sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo,
Mesti kamu nih, mesti bojomu kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Jauh jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Hasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul. Enggak sampean ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yatawaffawna minkum, enggak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya, dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat ngantuk ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenal itu beliau ngendikan naqlul amah anil amah itu di atas segala-galanya. Ini di halaman mungkin kalau wajah bersama jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali Songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nera sholat itu fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan ya. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Dan memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab. Masing-masing. Saya punya teman di Jogja di pedalaman. Kebetulan satu tempat kerja sama saya. Gue cerita, nak ngurmat babi ku ning Jogo. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning Jogo. Nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong. Haram. Nak nyolong wedhus Gus mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek eling. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik dan nyolong babi sing apit go mayu apa? Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu. Nah, Wali Songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekali. Kulo nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak. Tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kulo nate tangga Gus Mukhid itu nama kesenian. Pacul goa itu nama kesenian. Ya wong itu lucu takut. Gus mungkin jam 09.00 ngangkat anakku. Tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan takon ndelok ketoprak Gus takon ngangkat motor. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu deh. Kula kan kiai sufi ya fakih, sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi.
Itu nggak boleh, ilmu kok mukroh itu nggak boleh, dokter. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca. Malah yudroku buluh, la yudroku buluh. Masyarakat tuh seneng ketoprak. Sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya soal saya. Gus, saya datang nggak ke jenazah. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang, nanti dikelola ala orang fasik. Itu simbe arak itu terus bingung. Terus mendeme di depno terus bingung. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik, tapi hormat syariat Islam, di mana jenazah itu Muslim tetap wajib disesuaikan syariat nopo. Nah, hal seperti ini harus sampai kaji nanti. Ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Al-maisur la yaskutu bil. Jangan malah diajari tasawuf. Bodoh, kodok kodar. Goblok, kodok kodar. Malah harus mendingin ini. Kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot sih, repot. Mboten iki kula wong ngandani Gus Sofi, wong ngandani sampean ora ros pokoke masih jurusan tasawuf, pokoke dulang fikih mawon Gus dicekoki fikih terus. Ya setuju nggih, jurusan tasawuf tapi ngajine. Oke, nek ora tazan daqo. Lho niku masyhur makalah iki. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafas. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Azan tak tahu kafir sini, parah gak jadi kafir. Gue tasawuf teman-teman rai-rai frustasi ini, jadi wah jadi wujud yakin. Rai-rai ini gus ulang tasawuf tok, jadi wah jadi wujud. Gayanya fana susu yo, produk uang gue. Tapi nak dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafaq, ono makmum masbuk. Dia ini ku istighol. Iftitah orang mau coba Fatihah imamnya kadung ruku enggak ditoleransi kok istighol bis sunnah anil fard. Oh nak ngono mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Engko sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh serang arah kita di wahdatul wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ono wali pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ora apa-apa, nak niru khayale. Bahaya Gus, wong itu rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih iki cerita. Nggih ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, guys. Pokoke mulang tasawuf seberapa jam liyane iku diulang. Oke, kon apa lo? Syarat rukune salat, kon ngomel dhewe. Bahaya ngono wae bahaya. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang, tasawuf itu enggak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja Mbak Kiai ini mau cara mati tenanan. Masih gigi sepuh ya mek gremeng wis kabeh pengiran dong wis dunya ora ono artine mbok. Wis gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih temenan. Syarat sae nikah. Sing dadi wali ahakul auliya taswid abun fa abu semua akhun sakit ngene-ngene semua. Oh temenan. Syarat sae nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke temenan. Karena kalau kamu nggak sah nikah zina, diancam-ancam sidik. Antas apa ora? Kowe kudu rido. Be opo sing digaris napa? Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu rido. Makanya tadi kalau suwun pondok-pondok gini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan belajar. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah ya faluma, yes. Itu ya sudah sambil Allah wajib. Itu tetap standarnya
Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallad, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepingin itu fikih. Dan nanti tasawuf tompo wae. Nggih jelas ya kersane. Nah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi. Ijtihad itu dari lafat-lafat sing ihtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing napa? Ihtimal. Kula waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salamah ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bermakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalih. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Baca Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi. Yakni Abbas Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela. Jadi yang debat itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang. Kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang cabang Jombang. Saya ikut Rembang. Gus mungkin saya ikut NTT. Jadi dulu itu ya ada. Terus Faba'asu Quraiban maula Ibnu Abbas. Ya faba'athu Quraiban maula Ibnu Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah fa qala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Lah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Misalnya cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassoh atau makhsusoh selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarona Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawfa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wada'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Menah ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang sekarang ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Mustad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting hati ini. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye.
Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud, terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan, karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah. Hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani sowan pangeran dewi melete temen. Soalnya tak kayak analogi yang lha kayak sowan kiai dhewe ane rawani sowan pangeran. Dhewean kok melete itu. Sesuai bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek salah wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sobi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqum talahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salatu siddatil khauf, dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhatis salat, la tarokaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat hanya salat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika salat syiddatil. Tapi nyatanya Nabi itu melakukan. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat tempat, misalnya gini, sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrak. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk angop mangan tetep nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil, kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marah buka, yo cio, aku apa mulang, supaya yang kertakoi mendingan ngenteni rombongan. Shit. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gede kegiatan takzir. Repot itu. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saif dan saif itu ada dam makfu. Berarti syaratnya di qasr. Maksudnya aturan sholat yang harus bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah sukharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak mau mengkaji tasawuf malah takut. Orang supaya menang mau coba ya.
Terus maca hizib apa ya? Sesuai takok, jausan mbek Saifi mandindi. Full takoki santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab, ya mandi sing disembadani pangeran ngono wae. Takokna Gus. Gus, gadah hizib Nasr. Dari mandi Gus hizib Nasr. Ya mandilan maca kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemalingan. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma Zaidun. Dia mau ditulis, tulis koma Zaidun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah dongo, ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma Zaidun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah, jadi ini saya bentuk penghormatan kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja. Makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf banyak habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji bangun hikam itu ya setelah jadi ma'arif, pinter lah. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ya fikihnya. Saya pernah khatam ikhya, tapi yang tak sinau fikihnya. Kamu jangan kira ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Win. Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf tok, tasawuf mbahmu ngaji ra tau. Sampeyan lihat ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampeyan delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji ikhya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhafilah diwaca rafa. Dia takoki, coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhafilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saatnya nasibnya mudhafilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh, betul gitu. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Kece Ulumuddin. Lho nak kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau yang terakhir kalau cerita ilmu malih. Ada ilmu yang nggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir atau Bari semuanya mufassir mesti ngendikan wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih, iya kana butuh ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iya kana butuh kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iya kana butuh. Terus Nabi mengulang iya kana. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau betul. Mosok Nabi makbud, Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kau nak belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kira dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Ta ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yatullah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau ndak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama wa yuqaddar qabla qauli ta'ala ya kana butuh sak terus qulu utawa qul.
Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya kul ya Muhammad iya kana butuh. Nabi ngendikan iya kana butuh. Kul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaul wahi ta'ala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlakul fahmi, mutlakul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaif. Ma nafqah maknanya enggak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar tadi kan kata Gus Mu'id sudah wali. Wasilah mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Udah ada usah mafhum mukhalafah banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau tidak pinter ya lam yuridillah bi khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan. Kalau nuntung pondok ya dibeling saya naik deh. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat tuh, masuk santri dan alim dihormati. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasut, rontok mervokasi. Nah, Gus Pak jenengan baro, padahal ya saya naik deh. Wong dipilih pangeran ngalim, itu yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya? Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara bangun. Terus sampean alim aku ra wani yakin. Hubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khair. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi mu'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun dan saya dulu di Eskal Gus Sobi bareng tak cari itu ada. Zaman kalau enggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba juri, anggap ra alim banyak uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang, ora kuliah ngene iki opo. Ini mboten niat ngenyek tasjen supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus, apal Quran, ngerti tak? Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada illa fis. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mbek kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak islami ngono iki. Yo hasud ku hasud mbek aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim kok ben Mersi kok Gus Sobi, Gus Mu'id. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun, saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badil losan. Soal dulu wis kok. Malah penak nang mlebu swarga. Dadi didhisikno hisabe benang bar. Kelas baca di Ihya termasuk di Ihya. Sampeyan kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi itu kayak tontonan itu di Ihya Gus itu ceritanya diteruskan ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon wong alim iku barokah ning donya yo ngibur wong akeh tekan ning akhirat pun neraka yo ngibur wong akeh pergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh pertama Mbah Mun guyon lama-lama beliau teruskan memang ini Mbah Mun benar di Ihya itu diterangkan akhirnya Allah ngendikan gini inni lam ado ilmi liu adzibah aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah, kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepen roh wong alim itu disiksa. Mergo ndekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sajane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ya cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu?
Kafa biriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misale kados kula misale kula ditakoki, "Gus, Jumatan wajib ta ora?" Wajib. Lah jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tarikul Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku gak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binniat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadul wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm. Itu Allah terus neraskan. Iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne iku wis tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup. Dilebokno swarga. Karena innama yakhshawa min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini, meskipun dia sendiri fasik. Ya kayak tadi, misalnya ada orang mati oplosan, itu geger. Ya yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kalau nyolati buatan mati ini oplosan. Iwe sholati niati nekani prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang, nanti mereka punya cara sendiri. Dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa, kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar, misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu, saya ulang lagi. Lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf. Kabeh kersane pangeran. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Jelaskan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anutimu sing man law yasha Allahu atama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Pamata nutimu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nek kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah, nek kiaiku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Oh, diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina anut imu ana ta keinginan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersakno sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan. Makanya saya tidak mau, nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak ada busolihin terus, enggak. Kalau orang soleh isnadul masyiah karena merasa dia makhur, dia mutor. Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Digoreng ya, cara politik digoreng tadi. Ya iki terakhir serah oleh ngundang nang haram niki mergo kula numpun usulah yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa pencerahan dari Gus Bahak. Ini kok pun diringkesi Gus. Berarti nggak boleh tanya anak-anak ini. Apa? Saya tanya boleh. Boleh. Satu. Nggih. Tapi nggih. Tidak akan saya simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa setunggal mawon. Kesimpulannya bahwa Gus Bahak melihat sampean ini
untuk jadi wali kok katanya petang. Tapi kalau untuk jadi orang alim kayaknya masih ada harapan. Jadi oleh karena itu ngajiyo sing mempeng. Oke. Bon, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Satu. Ya, Bon, berdiri langsung. Singkat, padat, yang jelas. Berdiri, berdiri. Masa wong lanang kon nidah barang ini. Tapi asobae lanang malah tuh akeh. Tidak jelas tapi untuk akeh. Oke. Berikutnya lagi wes. Ayo penanya. Nampun cekap. Oke. Ayo cepat. Wes terakhir Dang. Ngadek. Sebelum takut wis grogi iki ya apa ya? Namanya siapa namanya? Dari Pemalang. Pun paham, Gus Bah sudah paham pertanyaan ini dengan bahwa tolak di Indonesia baru dilegalkan kalau sudah ditetapkan oleh KUA. Pengadilan. Sama. Yang pertama tadi namanya siapa? Oh, Nafis. Jadi begini Nafis ya. Tadi yang pertama tentang iddah ya. Kamu ngaji fikihnya sudah ngaji apa saja? Wah, bu error gitu. Sudah kan tak sawung gitu. Jadi gini loh, iddah itu kan takut ikhtilat. Jadi filosofi iddah pertama, dengerin ya, takut ikhtilatul apa? Ansab. Misalnya kita beri contoh ya, misalnya di Indonesia ada orang namanya Sri atau Dwi. Malamnya dijimak suaminya, kan diantara syarat kebaikan tolak itu tidak boleh fituhurin jama'ah fihi. Dengerin ya, tidak boleh di masa suci yang malamnya masih dijimak. Memang kamu harus ngerti fikih betul, makanya ini tasawufnya itu sambil lewat saja, harus fikihnya terus minimal kayak saya ahli fikihnya. Tangi turu tak fikih iso saking ngotok ya. Ini bukan sombong supaya yang hasud semangat supaya la hasada illa fisnaten dari itu. Jadi tolak bid'ah kalau ditakrib kan ada tolak sunni, ada tolak apa? Bid'i. Yang bid'i itu kan diantaranya tolak fi khaidin karena memperpanjang iddah sama fi tuhurin jama'ah fi. Umumnya orang cerai itu mangkel gak? Tidak jawab saja biar mangkel gak? Umumnya orang cerai itu konflik gak? Bojomu iku bengi mbok jima. Esok mbok pegat. Mergo tukaran perkara pecel mbok pokoke esok mbok pegat. Kayak apa? Mangkelnya. Dia harus terceraikan oleh kamu, iddahnya harus 9 bulan. Jadi wis pegatan harus ngandung orang yang dibenci keriting iki misalnya. Keriting ngendek kere pesek. Lo bayangkan kalau kamu seorang perempuan wis dipegat harus nanggung weteng itu hamil orang yang digedingi.
Tiap dalu ndonga muga ora kok bapake, muga ora kok. Artinya kalau apa nyerai itu harus ada jaminan barokah rahmi supaya itu enak lah. Cerai terus suami istri tadi tidak terkait sama suaminya karena enggak ngan. Artinya, nah, kedua ngel-ngel orang banyak. Ngel-ngel itu begini. Malam dijima. Ya, misalnya sing larang jenenge Zaid, sing istri jenenge Sri. Malam dijima terus Sri ini bisa bohong. Karena mangkel sama makhluk jenenge Zaid. Terus dia pura-pura ada hamil. Jika kalau dia pura-pura ada hamil, idahnya kan itu partai dzatil akro. Berarti 3 kali masa nopo suci. Padahal hakikatnya